Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Kita faedah yang ke-6, faedah selanjutnya beberapa sudah lupa ya, banyak. Salah satu fadilah membaca salawat adalah terpenuhinya kebutuhan akhirat dan kebutuhan di dunia. Ini hadisnya jaminannya jelas, sharih ya. Rawal Hafidz Ibnu Mandah wa ghairuhu an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajah. Jelas sharih ini. Jarang yang seperti ini sharihnya. Barang siapa yang membaca surat kepadaku 100 kali sehari, maka Allah akan memenuhi 100 kebutuhan. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 di akhirat, wa salasina minha li dunyahu, dan 30 kebutuhan di dunia. Maka kalau kalian sudah baca selawat 100, yakin harus tenang perasaan kamu akan dicukupi Allah kebutuhanmu. Dan itu buktikan. Mungkin kita nggak punya banyak uang di bank, mungkin kita nggak punya uang tetap yang masuk. Tapi kalau setelah kita sudah baca selawat, harus yakin Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Di dunia itu 30 kebutuhan. Kalau 100, kalau 1000, 300 kebutuhan. Di dunia 300, di akhirat 700. Adapun sodako, pahalanya sodako itu misalkan 1:10, seperti 70 untuk habbah, ya kan? Kama sila habbatin ambat ila akhiri. Itu ulama penafsirannya berbeda, ada yang mengatakan di akhirat itu. Jarang yang la yang kusu malun min sodakoh misalkan. La yang kusu itu yang kusu apanya? Boleh jadi yang tidak berkurang berkahnya. Boleh jadi itu tidak berkurang secara kualitasnya. Tapi Sayyidina Utsman kan semakin miskin ketika menjadi khalifah itu. Sejarah. Kayak semakin kaya. Meskipun sekarang itu beliau kan ada di mana kita lihat di informasi itu, beliau punya sumur ya yang sekarang, terus punya kebun kurma sampai sekarang sampai ratusan hektar kan, terus tapi kan secara kuantitas itu berkurang harta beliau gitu. Di Syria juga ada Syekh Mahir itu, Syekh Mahir apa siapa cerita, ada laki-laki, beliau ini penjual jam, setiap hari itu nyervis jam, jual jam, itu tidak pernah menyisakan uang untuk pulang. Jadi kalau mau berangkat kerja, istri tanya, istri butuh apa, tulis pulang dari jam, dari kerja, berikan kepada istrinya semuanya. Sisanya disedekahkan semuanya disedekahkan. Ya hidupnya tetap begitu, nggak tambah kaya. Pancet. Tapi anak-anaknya semuanya melimpah harta. Itu anaknya. Tapi dianya kan enggak. Artinya jaminan sedekah langsung kaya di dunia itu, kalau secara hadis ya, itu saya belum tahu sebenarnya. Ataupun ada saya belum tahu. Meskipun sekarang itu banyak motivator-motivator yang membuktikan sedekah itu jelas tambah kaya. Enggak pakai mungkin gitu. Itu memang mujarab ya, mujarab. Tapi secara hadis itu tidak konkret, tidak sharih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu juga kan enggak jelas di dunia pada akhirat kan. Kebaikan itu kan umum. Terus kemudian barang siapa yang disebutkan rezekinya dia berinfak. Disebutkan rezekinya dia berinfak. Tafsir rezeki itu juga banyak. Baca wakil tambah kaya, itu juga ulama menafsirkan kaya itu ada kaya hati, ada kaya sehat, macam-macam. Tapi kalau di sini kan jelas itu, di dunia dicukupi 30 kebutuhan, kan luar biasa. Jadi jaminannya itu menurut saya lebih jelas daripada yang tadi. Kalau tadi kan umum ya. Meskipun secara kenyataan sedekah itu tambah kaya, secara kenyataan. Tapi kenyataan yang lain tidak. Banyak orang yang sedekah itu hartanya karena dia nggak kepingin kaya, wajar. Imam Ahmad bin Hanbal kan sedekahnya luar biasa, tapi beliau nggak kaya. Beliau nggak milih kaya, biasa. Tapi ya rata-rata, bukan rata-rata ya, kebanyakan ya emang semakin banyak sedekah semakin kaya. Saya sudah memahami baca-baca buku tentang kaya dalam 40 hari, kaya dalam 7 hari gitu. Sangat luar biasa kan? Judul bukunya kaya dalam 40 hari, beli itu coba di Gramedia. Iya. Itu sama Ustaz Mansur. Itu apa? Saya juga dengar di YouTube.
Saya mau tahu gimana itu. Luar biasa itu membuktikan kebenaran Allah itu. Beliau ini cerita, sedekahnya itu ekstrim. Jadi kalau kepin kayak mendadak, salah satu syaratnya itu banyak. Syarat apa? Sedekah ekstrim katanya. Ekstrim, ada ekstrimnya, maka kayaknya ekstrim. Kalau sedekahnya recehan, kayaknya pun recehan. Loh iya, Rek. Ini yang buktikan banyak. Waktu itu beliau jual Innova, mobilnya dijual untuk sedekah semuanya. Katanya istri saya nangis, paling nangis seminggu gitu. Saya sudah cerita, saya kemarin jual mobil, saya sedekahkan semua ke daku. Ya paling sebulan balik, kalau nggak sebulan 2 bulan, kalau nggak 2 bulan 3 bulan, gitu aja. Ini iman berarti kan? Ya kalau nggak 3 bulan 4 bulan kan gitu. Kalau nggak sebulan 2 bulan, kalau nggak 2 bulan 3 bulan. Kemarin juga ada teman saya, beliau jual mobil untuk beli tanah mau dibuat sekolah dan pondok. Ngomong sama saya, insya Allah Ustadz, nggak sampai 6 bulan saya bisa beli lagi. Nggak sampai 2 bulan sudah beli baru. Kita harus punya mindset, Re. Kalau kita di jalan Allah, nggak Allah mungkin menyanyiakan kita. Ngono. Uang kalau sudah jalan Allah, kamu harus yakin balik. Dan kamu harus yakin kamu nggak menderita, jangan mau menderita. Kita sedekah, mau pondok, jangan mau beli mobil second, mobil baru. Yakin Allah bisa ngasih. Barang 5 bulan nggak datang, kok nggak datang mobilnya. Iman dipertanyakan itu. Goyah apa tidak? Itu. Allah mau melihat hatimu. Menyesal apa tidak? Kalau menyesal, hangus itu sedekahmu. Kalau nggak menyesal, ya Allah saya yakin akan datang janjimu ya Allah. Oh bagus. Yang namanya ikhlas apa ikhlas itu, Rek? Dari kata kholas. Kholas itu apa? Murni. Murni itu apa? Setelah banyak kotoran-kotorannya ya. Ketika kamu dikasih kotoran tadi, aduh iya balik apa enggak ya? Itu kan kotoran itu. Enggak, saya karena Allah pasti datang. Itu kan murni akhirnya. Memurnikan niat ikhlas karena Allah dari situ. Ngafalin Quran capek lelah. Untuk apa kamu ngafalin Quran? Kemudian hatimu itu sama Allah dipertanyakan di situ. Capek, lelah, susah, uang nggak ada misalkan. Kok ngafalin Quran? Allah mau tahu jawaban. Gimana jawabanmu? Gitu. Kamu nare? Itu disitulah ikhlas, kholaso, memurnikan niat karena Allah ketika ada hantaman, benturan dan kotoran di situ. Ceramah semangat, nggak ada amplopnya. Ini apa ya terusan? Ikhlas enggak? Murni enggak itu? Nah itu menurut saya begitu penafsiran saya. Jadi ketika kita itu sudah dihimpit oleh banyak problem, nah Allah mau yang murni itu, yang bercahaya itu ikhlasmu itu nanti. Enggak. Kamu baca buku serius karena Allah. Kemudian datang penyakit. Percuma baca buku, toh pulang juga jualan bakso misalkan. Oh enggak apa-apa. Jualan bakso alim lebih daripada jualan bakso enggak alim. Ikhlas itu karena Allah. Gitu. Ini bukan jualan bakso tapi bos bakso kan begitu. Punya gerai 5.000 gerai di Indonesia, kan top ini. Paham tak, Rek? Gitu. Itu ikhlas di situ, ikhlas itu. Bukan di yang lainnya. Saya punya teman ini. Waduh, kalau saya udah ngomong banyak ya ini enggak mari-mari. 8 menit. Tapi kalau dibaca hadisnya atau yang belenger. Ya, kita bicara kehidupan aja. Teman saya di pondok. Dia itu ngomong begini sama saya. Aduh Nas saya dulu di pondok itu khidmah. Gini saya beli kitab, saya jualan gini saya tapi kamu kok yang dapat disuci lah, dapat keluarga sana kamu yang enak gitu. Seakan-akan dia itu dari bahasanya itu menyesal. Khidmah saya itu nggak ada nilainya. Toh saya hidup saya juga masih susah bahasanya gitu. Paham tak? Tapi dia ngomong aja, ngomong itu. Mungkin ya biasa ngomong biasa. Tapi saya melihat beliau ini tetap masih hatinya itu sama kiai masih cinta, hatinya itu sama pondok masih loyal ya. Ada acara pondok datang. Ketemu kiai itu masih salaman template dia. Saya lihat. Meskipun dia begitu, ketemu kiai mesti nyalamin template. Itu bukan bukti berarti beliau itu sama kiai ada rasa hormat ya. Rasa takzim, itu buktinya bukan berarti kiai itu minta uang enggak. Terus kemudian itu juga buktinya ada acara pondok selalu datang. Kan artinya kan dia tidak menyesal kan ya. Kalau menyesal kan percuma pondok enggak barokai. Aku udah khidmat tapi hidup saya seperti ini kan gitu. Tapi kan masih datang, berarti kan enggak ada penyesalan kan. Sekarang hidupnya sudah sukses. Sudah ceramah di televisi, sudah ceramah di tempat mana-mana sekarang.
Jadi untuk ikhlas kita itu di situ dipertahankan. Banyak orang itu jadi menyesal ketika khidmat di pondok. Saya khidmat di pondok nggak dapat apa-apa. Itu sebenarnya puncak kesalahanmu di situ. Andaikan setan datang begitu kamu jawab, enggak, saya khidmat karena Allah, itu sebagai amal saya di akhirat besok, langsung bab itu. Paham enggak? Syekhuna mengabdi di Langitan 25 tahun mondoknya. Berapa puluh tahun jadi kepala sekolah diniyah. Pulang itu juga masih sepeda ontel, ngajar. Apa belum menyesal? Kan tidak. Sudah punya santri, beliau itu kalau ngaji ke Langitan masih naik angkutan umum. Saya masih lihat di mata kepala sendiri. Saya mondok di sana itu kiai kalau ke Langitan itu masih pakai angkutan umum. Ya pakai imamah, pakai serban, pakai sarung yang pokoknya rapi gitu. Tapi naik angkutan umum coba. Enggak gengsi, enggak menyesal masuk kiai begini. Atau saya mondok puluhan tahun mengabdi, hidup saya susah. Enggak. Di situ ikhlasnya. Sekarang Masya Allah beli 10 angkutan bisa, sak supiri bisa. Paham kan? Nah, itu ikhlas di situ. Wis. Ya, sedekah ekstrim kalau mau kepingin kayak ekstrim. Nah, iya. Sedekah 50 juta gitu langsung. Nanti rezekimu insyaallah puluhan juta juga. Nek sedekahmu puluhan ribu, rezekimu ya puluhan ribu. Kayak saya kata uang lumayan itu. Sedekahmu ratusan ribu, rezekimu ya ribu. Sedekahmu jutaan, dapat rezekinya jutaan. Buktikan. Kalau kamu sudah sedekah di atas 1 juta, rezekimu insya Allah sering dikasih orang 1 juta, 2 juta. Atau dari yang lain nggak dikasih ya, jangan mengharap dikasih, orang nggak enak ya. Kesimpulannya itu ya. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam taftahu abwabal khairi wa tunfil faqra. Membaca salawat itu membuka pintu-pintu kebaikan dan menafikan kefakiran. Nah, dalilnya apa dalilnya ini? Dalilnya adalah ya Rasulullah, ma aqrabul a'mal ilallah, amal apa yang paling mendekatkan kepada Allah? Langsung aja supaya enggak banyak-banyak ya. Sidqul hadis wa daul amanah, faqul ya Rasulullah zidna salatul lail wa sumul hawajir, qul ya Rasul zidna qala kasratuz zikri was salatu alayya tunfil faqra. Banyak zikir dan membaca salawat itu menafikan kefakiran. Nah, terus kemudian yang kesembilan, yang selanjutnya membaca salawat itu menjadikan orang mempunyai cahaya besok ketika dia lewat pada hari kiamat. As-salatun alayya nurun ala sirat yaumil qiyamah. Membaca salat kepadaku itu akan menjadi cahaya besok di atas sirat pada hari kiamat. Nah, terakhir ini banyak ya, banyak sekali. Kalau kita membaca nggak selesai-selesai. Oke, sekarang ini ada sebuah hadis panjang ya, tapi saya ringkas. Ini hadisnya dalam kitab At-Tirmizi, At-Tabrani, Ad-Dailami, banyak sekali. Banyak sekali panjang ini anunya, takhrisnya. Wa ra'aitu ummati wa ra'aitu rajul ummati, saya melihat kata Rasulullah umatku yazhafu ala sirat, merangkak di sirat. Jadi melewati sirat itu merangkak. Marrotan wa yahbu marrotan, merangkak sekali, dan ya yahbu itu juga artinya juga merangkak sebenarnya. Tapi enggak tahu bedanya apa secara bahasa. Yazhafu yahbu itu artinya merangkak. Jadi merangkak sekali dan mungkin juga merangkak sekali apa sinonimnya merangkak itu apa? Pokoknya merangkaklah di atas sirat. Kadang merangkak, kadang diam, merangkak lagi mau jatuh, merangkak lagi mau jatuh, merangkak lagi. Tapi apa yang terjadi? Faja'athu salatuhu alayya, tapi datang selawatnya dia kepadaku, maka fa'akhadat biyadihi, maka dia itu akan, selawat itu akan menyelamatkannya. Fa'aqamathu ala sirat hatta jaza, lalu selawat itu membuat dia bisa berdiri berjalan di sirat sampai dia melewati sirat. Jadi kan selawat itu kalau kita lewat siratal mustaqim itu bisa berdiri tegak sampai kita berhasil melewatinya. Baca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hari Jumat. Kalau kata kiai-kiai kayak Ghafur, kiai Anwar ya, Lirboyo, terus kiai Habib Lutfi juga mengamalkan selawat Jibril. Itu kalau membaca sallallahu ya fakih langitan, juga di majmu' juga ada banyak ini selawat. Sallallahu ala Muhammad.
1000 kali nggak mungkin telat rezeki. Kalau yang ghafur itu luar biasa. Kalau minta dunia bacanya sallallahu ala Muhammad. Kalau minta akhirat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini kan kiai-kiai sepuh begitu, kita nggak tahu rahasianya. Pokoknya kalau minta dunia sallallahu ala Muhammad. Kalau minta akhirat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang ghafur bilang, kalau ada umat muslim kok miskin fakir, itu saking bodohnya. Kenapa saking bodohnya? Karena dia itu nggak mau berdoa sama Allah. Kalau doa mesti dikasih sama Allah. Ya, gimana doanya? Baca selawat, baca Fatihah, baca Quran. Itu kata beliau, itu kan paling nggak motivasi ya. Tapi kalau bodoh kita menikmati gimana? Kalau kita miskin menikmati kan nggak ada masalah. Oh enggak, kita miskin kita menikmati, kita bahagia, kita nggak minta-minta, kita sedekah sama orang, nggak ada masalah. Memang kita milih miskin, seperti Imam Romli ya, yang saya cerita istrinya minta renang itu. Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami apa Ibnu Hajar Al-Haytami ya insyaallah. Sama Imam Romli. Ibnu Hajar itu istrinya miskin. Suaminya miskin. Ibnu Hajar itu miskin. Ibnu Hajar ada dua, Al-Haytami, Al-Haytami, Al-Asqalani. Ini saya lupa ini antara yang insyaallah enggak Al-Asqalani insyaallah. Pokoknya ada Al-Asqalani, Al-Haytami, Al-Haythami. Ada 3 itu. Beliau ini suaminya Ibnu Hajar ini miskin, yang kayak Imam Romli. Imam Romli ini istrinya suka renang, shopping, ke mall gitulah. Istrinya Ibnu Hajar ingin, aduh mas, saya kepingin seperti istrinya Imam Romli itu. Alim tapi juga banyak uang, sering ke pemandian, kolam renang. Istri suaminya ya tadi tak celengkan uang, tak tabungkan uang. Tabungkan uang, bayarnya 25 lah. 25 dirham. Ini dik sudah ada uang 25 dirham, silakan mau mandi, mau renang. Di Suci itu masih ada dulu kolam pemandian, Tinggiri juga ada pemandian. Bukan kolam renang, pemandian dikasih tembok. Apa kata beliau? Wis ini saya main renang dik, istriku saya main renang. Apa ternyata senang alhamdulillah habis nabung kepingin renang keturutan. Ternyata sampai sana, subhanallah kaget. Pak mau beli tiket renang. Wah nggak bisa bu. Renang hari ini tutup semuanya karena semua kolam renang hari ini disewa semua sama istrinya Imam Romli. Tambah gitu aja, masya Allah, tambah semakin panas kan. Subhanallah, sudah punya uang untuk renang disewa satu gedung gitu. Waduh, saking kayanya itu istrinya Imam Romli itu kan, pulang marah-marah sama suaminya itu. Mas, ilmu sekarang nggak punyamu, ilmunya punya Imam Romli. Masa alim nggak punya uang? Suaminya tersinggung kan, bawa ilmu kan? Ayo dek sini, ajak. Sehingga saya dibawa ke sumur Zam-Zam. Nimba. Zam-Zam sekarang tinggi, kedalamannya mungkin 500 ke atas. Saya waktu itu lihat video itu sudah 500 meter apa hampir berapa kilo itu. Kan lama soalnya di video, tapi kan lama sekali sampai akhirnya nggak sampai itu entah berapa ratus meter itu. Yang jelas waktu saya lihat terakhir di atas 500 itu masih jalan. Ya mungkin 1 kilo kedalaman sumur Zam-Zam. Ditimbakan, tapi waktu itu kan mungkin belum dalam ya. Apa? Keluar emas. 1 timba itu emas. Ini dik mas. Kurang mas. Tambahin. Nimba lagi. Kurang. Kan lagi emosi. Timba lagi 3 ember. Cukup ini dek. Gimana sekarang? Milih emas atau milih aku sekarang? Jadi suami gentle ya begitu. Ayo, milih emas, kamu saya ceraikan. Milih saya, emas kembalikan semuanya. 2 pilihan, nggak ada 3. Istrinya kan biasa pandai menawar. Saya milih jenengan. Tapi saya mau 1 ember di saya. Negosiasi kan, tawar menawar. Nggak bisa, semuanya masukkan. Terus gini aja mas, nggak usah 1 ember, 3 keping aja. 3 lantakan emas saya ambil di saku saya jadi istri jenengan. Nggak, semuanya kembalikan, tanpa tersisa. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya, ya masa setelah saya mengetahui karomah jenengan begini, saya meninggalkan. Akhirnya milih Ibnu Hajar itu. Jadi memang beliau milih miskin memang. Milih miskin.
daripada kaya. Habib Munzir saya meninggal dunia katanya nggak punya mobil, tapi ketika datang Habib Umar, Habib Munzir ini beli mobil Alphard karena menyambut Habib Umar. Ada yang cerita Habib yang lain tuh Habib Munzir beli mobil Alphard, bahkan plat nomornya minta cepat kilat gitu. Tapi beliau pernah saya baca itu, saya nggak punya mobil. Apa waktu itu belum beli Alphard ya? Apa habis itu langsung jual lagi, saya nggak tahu. Jadi katanya beliau hisabnya macam-macam lah. Kesimpulannya miskin itu kadang-kadang pilihan, tidak terpaksa. Bahkan siapa itu Ibnu Hajar itu kan tadi milih miskin ya. Kalau Imam Sibawayh malah hebat lagi. Beliau sangat cinta ilmu. Kitabnya itu namanya Alkitab. Itu nggak ada bekasnya. Kenapa? Istrinya cantik sekali. Istrinya sangat cantik. Tapi gara-gara cemburu sama kitab. Masa saya nggak pernah direken kitab toh. Kalau kamu punya istri yang doktor bahaya, perlu jadi buat makalah terus, buat artikel terus, kamu nggak direken. Bisa jadi kan, tapi nggak selalu. Ini yang istrinya dokter protes ya bisa jadi kan. Kalau ya sama suami dokter juga kalau bisa bagi waktu kan, jangan sampai pulang ngetik terus gitu ya. Harus. Kesimpulannya istrinya akhirnya cemburu sama kitab-kitabnya yang Sibawayh. Akhirnya terjadi beliau suatu ketika kitabnya habis kertasnya, belanja ke pasar. Sama istrinya, kesempatan saya ini. Gara-gara buku ini saya terabaikan, dibuang bukunya semuanya. Dibuang, saking banyak, saya nggak berapa puluh jilid itu. Pulang, tanya kitabnya, istrinya santai, saya buang, mas. Yang sampean nggak ngereken saya kan gitu. Saya tersinggung, langsung diceraikan istrinya. Terus kamu cerai. Gitu. Jadi lebih milih ilmu daripada istrinya tadi. Itu. Ini kalau saya suka ilmu ya begitu. Imam siapa ya? Guru saya cerita, Imam Al-Kasyaf siapa? Lupa saya. Itu beliau itu ketika menulis buku ya, mutolaah buku, istrinya nyuapin. Mas makan mas? Iya, katanya ya istrinya nyuapin. Habis nulis buku selesai, ayo makan dek, kamu kan sudah makan. Kapan? Ya tadi saya suapin, nggak sadar. Jadi nulis buku sambil disuapin ini. Tapi nggak sadar kalau dia itu lagi sedang makan. Saking asiknya nulis buku. Oh gitu deh. Imam Suyuti seingat saya ini ya. Imam Suyuti. Ya lupa ya. Guru saya juga cerita, Syekh Sya'al namanya, Syekh Sya'al cerita. Beliau ketika meninggal dunia, sudah mau sakaratul maut, itu ulama-ulama kan menjenguk. Ada ulama yang melantunkan syair kepada beliau. Melantunkan syair. Yang Suyuti langsung ambilkan pulpen sama kertas. Mau saya tulis. Kenapa mau saya hafalkan dulu? Kan sudah mau meninggal macam gitu. Kan keadaan kan sudah sakit, sudah sangat lemah gini, banyak mau meninggal lah. Kok sempat-sempatnya nulis buku, mau nulis syair, mau dihafalkan. Apa kata beliau? Saya meninggal dunia hafal syair ini dulu, kan berarti saya meninggal dunia enggak hafal syair ini. Begitu. Jadi ilmunya sudah bukan duniawi oriented, tapi sudah murni karena Allah itu. Sudah merasuk di sini. Kalau kita kan belajar terpaksa, nggak masuk ujian, nggak ditanyakan ujian, nggak dipelajari. Oh, berarti tidak. Mau meninggal dunia sempat menghafalkan syair. Nah, saking cintanya kepada ilmu. Nah kita itu apa seperti itu? Jangan-jangan kita itu malah sebaliknya, ada film bagus-bagus, lihat film, lihat film, lihat game misalkan. Loh, kita mau meninggal nggak apa, seru-seru film kan? Lagi sakit-sakit lihat film ini apa terusan? Lagi seru-serunya ini terakhir ini episode terakhir ini. Ini sudah nggak ada lagi episode selanjutnya. Wah ini berat ini. Jadi hatinya bukan di ilmu lagi sudah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.